Pria itu telah melakukan penelitian selama 20 tahun. Dia telah menciptakan mesin yang misterius. Dia sangat disegani para pemimpin senior. Lalu dia ingin menunjukkan hasilnya. Setelah 20 tahun penelitiannya telah berhasil. Saat mesin berhenti, semua orang benar-benar terkejut melihat cara kerja mesin itu. Hanya dalam beberapa detik, pegunungan yang jaraknya 100 meter langsung tertembus dan menjadi lubang besar. Hal ini akan terlihat sangat berguna. Ada sumber energi lain dengan jumlah yang sangat besar. Tapi ini hanya di pegunungan saja penemuannya diuji coba. Setelah itu dia mencobanya lagi pada seekor tikus sebagai kelinci percobaan. Tikus itu ditempatkan di kotak khusus. Lalu dia segera mengaktifkan mesin penemuannya itu. Saat laser diproyeksikan ke kotak, keajaiban pun terjadi. Kotak itu tidak rusak sama sekali. Lalu pelat baja dan dinding di belakangnya tertembus hingga menjadi lubang. Ketika dia membuka kotaknya keluar, tikus putih itu tidak terluka sama sekali. Sungguh luar biasa. Penemuannya juga langsung membuat semua orang tidak mempercayainya. Dia memiliki ide untuk menggunakan mesin ini untuk mengebor ke dalam tanah, lalu masuk ke inti bumi. Tidak ada lagi yang disembunyikan oleh penemu itu. Kemudian menteri bertanya jika mesin ini berhasil dalam 3 bulan. Berapa banyak uang yang akan dibutuhkan? Lalu penemu itu berkata 15 miliar. Tapi saat ini waktu mereka tersisa tinggal 3 bulan lagi. Karena sekarang di inti bumi muncul masalah yang serius, cara untuk memperbaikinya adalah untuk menciptakan bor yang kuat sesegera mungkin. Para tentara segera mengerahkan semua sumber daya. Mereka segera mempersiapkan semuanya untuk pergi ke inti bumi. Kemudian mereka menemukan seorang peretas di atas. Orang ini akan sangat berguna nanti. Tapi yang mereka butuhkan terakhir adalah seorang kapten. Mereka menemukan pilot kapal udara profesional. Dan juga memulai pelatihan simulasi tes mengemudi. Saat ini di langit mengalami cuaca yang sangat buruk dan banyak petir menyambar. Tanpa diduga, kekuatan petir itu sangat mengerikan. Sisa waktu mereka sudah sangat mendesak. Rotasi bumi menjadi lebih cepat dari yang mereka kira. Tetapi ini hanya awal dari mimpi buruk. Untungnya bor itu telah selesai dibangun. Jadi mereka sudah tidak bisa menundanya lagi. Beberapa orang segera naik ke mesin bor itu. Ketika semuanya sudah siap, pria itu menyalakan tombol untuk menyalakan mesin bor itu. Saat mereka menyelam sampai kedalaman beberapa meter, gempa yang sangat kuat terjadi. Untungnya mereka berhasil memasuki celah di bawah. Saat akan menyentuh lapisan kerak, mereka segera mengaktifkan sinar lasernya dan berharap hal ini akan berhasil. Mereka telah melewati kerak itu. Dalam perjalanan ke pusat bumi, saat mereka berjalan sekitar 24 jam, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua orang terkejut melihatnya, karena saat ini mereka tidak tahu benda apa itu. Semuanya menjadi sangat panik, lalu bergegas mengencangkan sabuk pengamannya. Kapal telah memasuki ruang yang tidak diketahui. Kapal pun berguncang dengan sangat keras. Kemudian kapalnya terjatuh. Setelah tabrakan itu terjadi, kapal mereka berhenti. Ternyata kapal itu terjepit batu kristal raksasa di depannya. Dan juga menyebabkan mata bor kapal telah hancur total. Mereka ingin menyingkirkan kesulitan dan bahaya yang menghalangi. Mereka pun mencari cara untuk menghilangkan kristal itu. Suhu di luar saat ini lebih dari 9.000 derajat. Tapi pada titik ini mereka harus mengambil risiko. Pintu dibuka dan beberapa orang pergi keluar. Tanpa diduga di tempat itu terdapat ruang yang sangat luas dan besar. Lalu mereka bergegas memotong kristal itu. Tapi beberapa saat kemudian setetes lava tiba-tiba jatuh dari atas. Ternyata lubang yang mereka lewati membawa aliran lava sampai ke bawah. Kemudian sejumlah besar lava mengalir deras ke bawah. Waktu yang tersisa bagi mereka hampir habis. Tapi saat ini mata bor tiba-tiba kehilangan tenaga. Setelah itu salah satu dari mereka kehilangan oksigen. Tanpa oksigen mereka akan mati. Rekannya bergegas membantunya memasang tangki udara ke mesin itu. Tetapi karena itu, dia menjadi tidak sadarkan diri. Untungnya dia baik-baik saja dan kristal akhirnya berhasil dipotong. Keduanya segera masuk ke kapal. Lalu mereka mencoba menyalakan mesin untuk mengetahui apakah bornya bisa menyala. Untungnya bor sudah diperbaiki dan bornya berhasil dinyalakan. Tapi beberapa saat kemudian kerikil jatuh dari atas hingga mengenai kepalanya. Mereka sudah tidak memiliki waktu untuk bersedih.
dan mereka dengan terpaksa harus segera pergi dari tempat itu. Seluruh langit-langit dari tempat itu runtuh dalam sekejap. Mereka harus segera mencapai pusat bumi. Tapi saat ini pintu tiba-tiba tertutup. Kemudian kapal menabrak sepotong batu kristal. Benturan ini menyebabkan dampak yang parah pada kapal itu. Pintu kompartemen peluncuran roket juga tersangkut dan akan tertutup dengan cepat. Pada saat kritis rekannya bergegas masuk ke kabin peluncuran. Lalu mengambil peluncur roket itu dan memberikannya pada rekannya. Tapi dia terkunci di sana. Mereka semua mencoba untuk mencari cara untuk menyelamatkannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Film ini berjudul The Core. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.